Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Penyakit yang paling sulit itu adalah sombong. Sombong itu paling mudah kita akses, tapi sulit mengobatinya. Bahkan salah satu kejahatan setan iblis di hadapan Allah adalah kesombongan. Wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan dengan kesombongan di muka bumi ini. Ekspektasi dari orang sombong adalah merasa aku. Jadi aku ini membuat orang merasa bahwa dia tidak membutuhkan siapapun di dalam kehidupannya. Di dalam surah Ad-Duha juga Allah menyebutkannya. Di dalam surah yang lain juga disebutkan. Ar-ra'ahu staghna itu maknanya adalah orang-orang yang merasa ghani, merasa cukup. Dan rasa cukup itu membuat seseorang itu tidak mau bergantung kepada orang lain. Jadi kesombongan itu sebenarnya munculnya di sana. Jadi salah satu penyakit orang-orang modern itu adalah dia tidak begitu tertarik bergantung kepada siapapun. Nah, begitu dia tidak mau bergantung kepada siapapun, maka dia juga akan belajar tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kalkulatif, Pak. Kalau mau ditanya, apa produktivitasnya sholat? Lalu secara awam kita jawab, tidak ada linearitas antara sholat dan produktivitas, karena sholat sangat ritualistik, sangat simbolik. Ya. Tapi kerjanya orang mukmin adalah berhasil menemukan apa produktivitasnya sholat, karena sholat itu termasuk yang Allah sebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena itu sudah Allah sebutkan, maka itu harus menjadi satu kebenaran. Nah, kalau itu belum terjadi di diri kita, maka yang dipertanyakan bukan ayatnya, tapi yang dipertanyakan adalah dirimu. Kenapa engkau belum mendapati itu? Nah, pertanyaan inilah yang akhirnya harus melahirkan produktivitas. Jadi produktivitas itu bukan hanya kita berbuat baik, tapi orang yang tak jadi berbuat jahat itu juga produktif itu. Aturannya dia hari ini jahat, tapi nggak jadi berbuat jahat. Itu produktif dalam ukuran menjaga diri untuk tidak terjebak pada sesuatu yang dia mampu. Jadi manusia ini punya dua keadaan yang dia bisa melakukannya pada satu keadaan yang sama. Dia bisa berbuat baik dan sekaligus dia juga bisa berbuat jahat. Nah, pertanyaannya hari ini engkau melakukan apa? Nah, pertanyaan itu penting kita jawab. Karena salah satu eksistensi kita di hadapan Allah adalah kemampuan mendudukkan posisi kita. Manfaat apa yang kita tebar dalam konteks diri, dalam konteks orang lain, dalam konteks sesuatu yang kita akses. Nah, yang kedua, kejahatan apa yang sudah kita hilangkan dan kita hindari dari diri kita. Bapak Ibu, maaf kalau pembukanya agak terlalu rumit. Saya mau katakan bahwa ada satu zikir yang diajarkan oleh Rasul kepada Abdullah bin Qais. Nah, zikir inilah salah satu obat mematikan kesombongan. Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Qala bala ya Rasulullah, qala la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi saat itu Rasul yang ngomong kepada Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, mau nggak aku kasih tahu satu zikir yang dia jadi buah di surga dan ada di muka bumi ini? Lalu maulah ya Rasul, kata Abdullah bin Qais. Lalu Rasul mengatakan, bacalah, azamkanlah, iktikadkanlah, yakinkanlah, lahirkanlah dia sebagai energi, kira-kira gitu. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu,
Kenapa manusia sombong? Karena dia merasa dia mampu. Padahal kemampuan manusia itu hanya pada hal-hal yang teknis. Kalau istilah saya itu kausalitas. Kita ini hanya mampu pada ruang kausalitas, sebab akibat. Sebab saya lapar maka saya makan. Sebab saya mau kaya maka saya kerja. Sebab saya ngantuk maka saya tidur. Kita ini hanya sampai pada hal-hal yang sifatnya kausalitas, teknis. Padahal di atas teknis ada hal yang jauh lebih makro. Apa itu? Keizinan dan keridhaan Allah pada semua yang kita lakukan secara kausalitas itu. Itulah yang menjadi alasan kenapa kita masih mudah urusannya. Ya, orang bilang, Ustadz, saya ini karena belajar sungguh-sungguh makanya saya pintar, Ustadz. Karena saya pintar, saya dapat kerjaan yang bagus. Karena saya punya kerjaan yang bagus, makanya saya kaya. Jadi kekayaan saya sebab keuletan saya belajar dan kepintaran saya. Itu kausalitas. Di atas kausalitas apa? Kalau Allah tidak ridhoi, engkau bisa belajar sungguh-sungguh, engkau bisa melewati waktu, tidak terfana dengan urusan-urusan yang lain, maka tidak ada kausalitas yang tadi itu. Pintar dia, perkara teplesetnya di depan itu, tepleset, terbentur kepalanya sedikit, pang sekali, oleng, selesai Pak. Jadi mudah saja bagi Allah merusak semua yang kausalitas itu. Kalau manusia berdiri dengan kesombongannya di muka bumi ini, merasa tidak bergantung kepada Allah. Maka zikir la haula wala quwata itu mengajak kita untuk merasa aktif bergantung kepada Allah. Allah qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi namanya tauhid somadiyah. Semua orang yang berjalan di muka bumi ini, begitu dia mendapati kerumitan, dia menyangka baik pada rumit itu, bahwa yang rumit sering membuat iman menjadi kuat. Lalu dia berjalan di muka bumi ini, dia mendapati kemudahan. Kemudahan itu tidak mengurangi keawasan dirinya untuk terus merasa baik dan berbuat baik secara istiqomah. Begitu kira-kira terminologi yang harus kita bangun. Sehingga sholat yang kita kerjakan menjadi lebih produktif, membuat kita menjadi orang baik, istiqomah, tidak bosan, tidak jenuh, dan sekaligus ya, wajtinabun nawahi, menggerakkan hati kita untuk merasa tidak lagi tertarik kepada dosa-dosa yang biasa kita kerjakan. Bapak Ibu, kita sering hanya sekedar menghindari dosa, tapi tidak membenci dosa. Itu dua hal yang berbeda. Orang yang menghindari dosa, dia itu belum tentu benci kepada dosa, hanya sekedar menghindari. Kenapa? Dia mungkin sudah punya ekspektasi bahwa dia harus lebih baik dari sebelumnya. Tapi orang yang membenci dosa atas izin Allah, lalu Allah hadirkan kepada dirinya ya, kemapanan untuk menguatkan istiqomah kepada hatinya, maka sedekat apapun dosa itu hadir kepada dirinya, insya Allah dia tidak terjebak lagi di dalam dosa itu, karena kualitasnya sudah sampai pada kebencian kepada dosa. Nah, itu yang mau kita cari sebenarnya. Jadi ini kan menjadi sulit. Ya, saya pernah tanya sama mahasiswa saya, apa hukumnya ngambil uang yang bukan punya kita? Lalu mereka sepakat menjawab tidak boleh, haram itu. Sampai saya 3 kali ulangi pertanyaan itu Pak. Semua jawabannya sama, tidak boleh Ustaz, haram itu. Oke, sekarang saya robah pertanyaannya. Kalau engkau berjalan di tempat yang cenderung sunyi, lalu engkau terlihat di pinggir jalan itu ada uang 20 juta. Apa yang kau lakukan kepada uang itu? Udah mulai ragu jawabnya Pak. Sulit Pak. Kita ini kalau diuji secara empirik tak berhasil sama seimbang dengan apa yang kita jawab. Cantik di jawaban, tak sempurna di perbuatan. Itu sulit Pak. Ngeri Pak. Ngeri. Ya, langsunglah terbayang. Uang kos belum dibayar, mau bayar uang SPP anak, langsung dibangun rasionalitas, logika satu, bahwa nanti kalau seandainya saya ambil uang ini, ya 10% saya infak dan sedekahkan supaya bersih uangnya. Masuk logika dua, nanti kalaupun ketemu orang yang punya, saya akan cicil bayarnya balik, saya hitung saja ini pinjam. Logika tiga, waduh, setan mengajak kita membangun logika Pak, supaya kejahatan itu terasa rasionalitas. Itu PR yang rumit Pak. PR kita ini sekarang bukan dalam teori, tapi PR kita kemampuan mengakses teori selaras dengan apa yang kita buat.
Jadi kalau kita hubungkan kepada hal yang lebih filosofis, dalam kepala kita ini bangunannya ada di atas namanya akal idealis, Pak. Akal idealis itu dia karena di atas cenderung jawabannya hal-hal yang idealis, yang normatif. Bahkan orang gila sekalipun, maaf ini, kalau ditanya boleh nggak ngambil uang yang bukan punya kita, dia cenderung menjawab tidak boleh. Karena yang bekerja adalah akal idealis, akal yang seharusnya. Di bawah akal yang seharusnya ada namanya akal pragmatis. Dia dekat kepada indrawi kita, dekat kepada mata, dekat kepada hidung, dekat kepada mulut, ke tangan, ke kaki. Sehingga akal pragmatis ini cenderung hanya melihat yang benar pada hal-hal yang menguntungkan dirinya, meskipun sering menabrak-nabrak kebenaran yang sudah ada. Ini yang sulit, Pak. Ujiannya di situ. Ujiannya bukan tahu nggak engkau bahwa ngambil duit itu hak, ngambil duit yang bukan milik Tuhan. Bukan itu ujiannya. Ujiannya mampu nggak engkau tidak mengambil yang bukan hakmu meskipun kesempatannya ada. Itu ujiannya, Pak. Nauzubillah. Ngeri, Pak. Makanya mari berhelah dengan doa. Saya termasuk orang yang mengamalkan berdoa, berhelah dalam doa. Ya Allah, ya Tuhanku, saya ini gayanya aja yang soalim, sebenarnya masih jahat. Ya, apalagi urusan duit. Kalau gitu ya Allah, janganlah kau uji saya, ujiannya tentang duit. Kalau engkau uji saya tentang duit, rusak saya ini ya Allah. Nggak apa-apa, berhelah saja, Pak. Itu tandanya orang tahu diri. Disitulah kita mematikan rasa sombong. Siapa itu orang yang sombong? Masih merasa pantas padahal tidak pantas. Maaf, Pak, agak kasar omong saya, Pak. Kita ini seringkali mendengar yang enak-enak, tapi tak berhasil berbuat yang enak-enak. Lebih bagus kita cerita yang rumit-rumit, tapi kita memperbaiki yang rumit-rumit itu, supaya kita jauh lebih baik di hadapan Allah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, lalu apa energinya la haula wala quwata? Ayo kita dudukkan perkara energinya. Haula itu daya. Lalu begitu disebut la haula, berarti kita disuruh menafikan daya. Padahal kita berdaya, Pak. Siapa yang nggak berdaya di sini? Semua kita berdaya. Dengan ilmu kita berdaya, dengan harta kita berdaya, dengan kemampuan, ya, ability, kita punya daya. Tapi begitu kita menyebut la haula wala quwata illa billah, kita disuruh menafikan daya itu. Karena daya itu kalau tidak dibentuk secara baik oleh Allah, daya ini bisa salah tempat, Pak. Ya kan? Duduk dia sama mamanya, asik cerita kepintaran dan kehebatannya aja dia. Nah, ini bicara terminologi birrul walidain. Makanya birrul walidain itu ekspektasinya adalah bukan sukamu, tapi sukanya. Itu kasarnya, Pak. Awak datang pergi ke rumah ayah awak bawa makanan siap saji. Ini karena direkam saya tidak boleh sebut mereknya. Padahal ayah awak seleranya goreng pisang. Terus awak bilang, memberi reasoning, ya ini makanan lezat, ini makanan enak, semua orang suka. Kita paksa dia untuk suka makanan yang kita suka. Itu bukan birrul walidain, Pak. Birrul walidain itu jangan kau tanya seleramu apa, tanya selera dia apa, ikuti. Itu yang benar, Pak. Ini enggak awak bawa, itu awak yang makan, awak yang bawa, awak yang habisi, ya kan? Dia nengok-nengok aja. Ngeri, Pak. Kita ini suka salah sangka pada semua keadaan. Merasa bahwa kita paling baik, padahal kebaikan kita luntur di mata banyak orang. Kenapa? Kebaikannya tidak pas, tidak tempatnya. Ngobrol dia sama mamanya, jadi begini, Mak, ini hierarki yang paling tinggi, konsiderannya adalah ini. Padahal mamanya TK pun nggak tamat, ya kan? Udah, rendahkan aja lah cakap. Ceritalah ya perdaun ubian karena mamamu sedang masak daun ubi. Ceritalah lauk-lauk yang sedang dimakan. Udah, rendah-rendah aja. Kenapa? Begitulah cara menempatkan diri pada tempatnya. Kita ini takut orang nggak tahu bahwa kita orang hebat. Itu aja problemnya. Dia membuat acara Isra Mi'raj bukan di Masjid Al Jihad, di tempat lain. Nanti ini nyindir-nyindir aja ini katanya. Nggak ada sindir-sindir di sini, Pak. Dia, Pak, penyumbang terbanyak, 18.760.000 disumbangnya untuk acara Isra Mi'raj. Begitu sambutan ketua panitia, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, terima kasih. Lewat nama dia, Pak, nggak disebut nama dia. Mak merajuklah kawan, ya kan? Pulanglah, ya kan? Pulang, langsung masuk WA di grup. Aku macam gini lah, aku bukan apa-apa ya.
Udah Pak, sulit Pak, serius Pak. Ya, ayo kita balikkan keadaannya yuk, supaya enak, melihatnya secara lebih sofistik sajalah. Wahai manusia yang punya nama, di balik namamu itu ada dua keadaan yang sinergik. Satu, engkau baik dengan namamu. Tapi dua, engkau juga dilihat jelek oleh namamu itu. Jadi kalau orang menyebut nama kita, orang berhasil menyebut dua keadaan itu Pak. Kenal Ustadz Sukri, kenal lah, baik itu orangnya, tapi pelit. Nah, coba begitu Pak. Jadi sulit kita hanya mengajak orang untuk mengenal baik kita. Maka begitu namamu tidak disebut waktu sambutan, berarti Allah sedang menolongmu menghilangkan gibah orang tentang keburukanmu. Titik, selesai sampai situ Pak. Belajarlah ikhlas, karena orang ikhlas itu mengalpakan kemampuan, karena dia merasa kalau bukan Allah yang menolong, tak ada sedikit pun kemampuan yang bermanfaat di muka bumi ini. Bapak Ibu, menjadi orang tidak terkenal itu enak. Menjadi orang tidak terkenal itu enak, karena kita tidak memberi kesempatan kepada orang berburuk sangka kepada kita. Kita tidak sempat belajar bahwa pujian merusak rasa keistiqomahan dan keikhlasan kita. Karena yang sering merusak keistiqomahan adalah pujian yang berlebih-lebih. Apalagi orang sudah mulai tertarik memuji kita karena kita setiap dipuji puak labu. Tahu puak labu? Wah, memang begitu tuh kalau abang ceramah ya begitu. Memang kayak gitu tuh kalau aduh, langsung puak labu kawan tuh ya kan. Bapak Ibu, serius ya. Makanya kalau Allah hilangkan kesulitan-kesulitan yang bentuknya kemudahan, berarti kita sedang dalam kasih sayang Allah. Maka haula tadi konteksnya adalah tidak menunjukkan daya yang berlebih-lebih sehingga kita merasa lebih punya power daripada yang memiliki power tadi, Allah Subhanahu wa taala. Apa itu daya bentuknya? Sabar itu daya, senang itu daya, gembira itu daya, baik sangka itu daya. Daya itu imateri, tidak nampak dia Pak. Ya, tolong jangan salah sangka dengan sabar. Kalau orang sudah Allah tarik sabar dari dirinya, oleng dunia ini Pak, oleng. Serius Pak. Ya. Ini cerita kalau boleh true story lah. Ya, sekali waktu saya mengisi pengajian subuh, kecepatan datang Pak. Jadi salah satu komplek lah di Medan ini. Karena 4:30 saya sudah sampai dekat komplek. Akhirnya saya singgah dululah ke supermarket yang 24 jam. Saya mau ke ATM. Asumsi sederhana saya, jam 4:30 pagi tidaklah mungkin ada tukang parkir. Masuklah saya Pak, saya intip-intip juga, memang tidak ada tukang parkir. Pergilah ke ATM, selesailah urusan. Selesai urusan, naik lagi ke mobil, begitu mau mundur sudah dengar suara wak itu, mundur katanya. Tengoklah kaca spion, mak udah ada aja wak itu di situ. Coba Pak, udah muncullah logika-logika yang saya bangun tadi. Macam betul kali dia rupanya. Bukannya dijaganya mobilku, benar toh? Enak membangun logika itu Pak. Aku giling juga kawan ini nanti, kira-kira gitu kan. Tapi harus dinetralisir logika itu. Bangun logika yang berbalik. Apa logikanya? Memaksa diri membangun logika yang membuat kita lebih nyaman. Kalau bukan penting kali, mungkin takkan mungkin dia memarkir sampai jam 4:30 pagi. Berarti dia bergantung kepada uang parkir itu. Bangun logika-logika yang sejuk Pak, supaya kita lebih ridho, lebih ikhlas mengeluarkan uang 2.000 perak yang lecek itu. Udah. Lagian pun kalau ku anggap dia nggak bersih-bersih kali cari rezeki, awak pun cari rezeki bukannya bersih-bersih kali. Ya, ustadz-ustadz ini ceramah pun bukannya bersih kali rezekinya Pak. Ya, awak ceramah di sini, ada ustadz yang di sana nggak masuk gara-gara wak nih masuk nggak masuk jadwalku lagi di Al Jihad. Jadi banyak juga orang menggibahi awak ceramah di sini nih. Ya kan? Jadi nggak bersih kali. Udah, sesama orang yang rezekinya kurang bersih saling menolong lah, kira-kira gitu. Udah, bangun logika yang sejuk Pak. Buka kaca, kasih bismillahirrahmanirrahim, mudahkan urusan orang ini kalau dia taat ya Allah. Udah selesai Pak. Coba kalau seandainya waktu itu saya tidak sabar, saya buka pintu, mau apa kau, saya bilang. Mabuk pula dia, diajaknya berantem Pak. Udah berantem, berguling-guling awak situ.
datanglah UKP, datanglah gara-gara 2.000 perak 2 bulan nak ngurusinya nggak siap-siap. Jadi kalau Allah masih pelihara di diri kita sabar Pak, berarti Allah sayang kepada diri kita. Ibu-ibu, kalau suamimu kau repetin tidak mau membalas, itu tandanya dia sabar, bukan dia takut. Ingat itu ya. Jadi tolong jangan salah tafsir kepada diamnya seorang suami, ya. Karena kalau masih dijuliti aja dia, nanti besok-besok dia main ijtihad sendiri di belakang dirimu, itu lebih bahaya itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, maka sabar itu daya yang paling sensitif. Jadi kalau kita bisa memaklumi keadaan, berarti Allah masih pelihara daya. Sama kayak baik sangka. Orang jalan ya, ditelepon bininya, "Bang, sudah 23 tahun kita menikah. Kau belum pernah ajak saya ke restoran tempat kita waktu bertemu kemarin. Kali ini kau harus ajak saya." Waduh, oyong lah kawan. Kawan nari ojol ya kan. Ya enggak, pendapatannya tidak normal. Niat tidak normal maksudnya tidak selalu sama. Saya tidak diskriminatif menyebut nama ya, tapi lebih kepada bagaimana kita menempatkan keadaan itu aja. Kapan janji? Rabu. Wah, ini udah Senin, ya kan? Untuk duduk di restoran tempat mereka pertama bertemu, dia harus pegang duit 400.000 minimal. Kalau enggak bisa oyong juga itu Pak. Nah, cari duit lah, cari duit. Kena hari Rabu, masih sampai zuhur, masih dapat 40.000. Bantainya juga lah sholat zuhur, ya Allah mudahkan urusan saya ya Allah. Udah, narik lagi dia, sampai asar, masih 75.000. Udah mulai oyong lah. Sore nelpon anaknya, Assalamualaikum ya. Ya, don't forget, bahasa Inggris pula anaknya. Ya kan, don't forget. Iya. Narik lagi dia sampai maghrib karena jadwalnya Isya, habis Isya baru berangkat. Bininya pula yang nelpon. Nah, makin oyong lah Pak kepalanya. Begitu selesai sholat Isya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Ikhtiar dijalankan. Keputusan ada pada engkau ya Allah. Kalau engkau membuat jatuh marwah saya, sebab saya tidak punya kemampuan membahagiakan keluarga saya, itu pun saya pulangkan kepada engkau nilainya. La haula wala quwata illa billah. Nelpon bininya habis Isya. Dia pun udah gondok, nelpon aja pun kawan nih. Diangkatnya juga. Bang, apa? Ini awak minta maaf lah ini sama abang. Abang jangan marah ya. Kenapa? Ini maaf ini bang, bukan apa-apa bang. Kurasa kita pending aja berangkat itu bang. Kenapa? Nantilah bulan depan aja lah. Tadi ada orang kompleks sebelah baru akikah cucunya, dikasihnya 10 kotak ke rumah kita bang nasi. Sayang kali nih nasi ini bang kalau nggak kita makan. Bang jangan marah abang ya. Awak pun sok kreak lah. Makanya tadi udah. Bapak Ibu, wallahi jangan kau intervensi cara Allah menolong bagaimana. Nikmati hidupmu karena di dalamnya ada pertolongan Allah. Begitu lihatnya. Jadi tidak ada akal kalkulatif. Sementang kau jago matematik, seolah-olah semuanya harus matematis. Tidak, Pak. Matematika Allah sesuai dengan caramu mengikhlaskan semua amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajatnya la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, maka bagaimana mengunci? Gini, ikhtiar sifatnya wajib. Apalagi bagi orang yang mampu, baik fisiknya, baik akalnya, baik dirinya. Silakan fantasyiru fil ard, jelajahi muka bumi ini untuk mendapatkan rezeki yang paling tinggi derajatnya. Silakan bercita-cita setinggi apapun cita-cita yang kau miliki. Tapi satu kata kunci yang nggak boleh kau tinggalkan, yang nggak boleh kau hilangkan. Jangan pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu begitu kita bergantung, lihat meskipun sulit tapi tidak rumit. Ingat, kesulitan tidak selalu rumit, Pak. Karena ada orang dia mampu dibuat Allah menjaga kesulitannya dengan berbaik sangka. Ngomong wak tukang becak tuh sama wak, Ustadz, aku kalau kupikir-pikir Ustadz, aneh itu tuh Ustadz. Kenapa? 5 anakku Ustadz, 4 udah S2 Ustadz, 1 S1. Aduh, pening juga aku kalau mikir-mikirkannya. Apa saya jawab? Makanya nggak usah kau pikirkan. Memang nggak urusanmu itu. Karena tidak ada satu orang pun merusak rezeki orang lain. Bahkan seorang anak tidak pernah merusak rezeki ayah dan ibunya. Nggak ada, Pak. Nggak ada itu. Makanya fenomena child free, orang yang nikah tidak mau punya anak, itu tanda sudah terkikis imannya. Ya, kalau dulu orang mendengar hamil biniknya, buat acara 3 bulan, buat acara 7 bulan, ya, pergi lagi memberi sedekah kemana-mana, saking gembiranya. Sekarang asal dengar bini hamil, kok hamil kau? Kok hamil kau?
macam dirusak aja rezekinya. Nggak ada Pak. Tidak ada seorang anak pun merusak rezeki orang tuanya. Selama dia bergantung kepadamu, Allah titipkan rezeki anak itu di diri kita sebagai orang tua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita ini diberi kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doa Anda juga. Oh ya, silakan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah kami beri 2 penanya. Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan tasawuf yang disampaikan oleh guru kita. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, agak di luar tema ya Ustadz. Boleh kan Ustadz pertanyaan? Boleh. Keikhlasan itu berdampingan syukur dan sabar Ustadz. Sering orang yang mudah melaksanakan syukur, tapi di sabar itu agak jauh Ustadz. Mohon penjelasan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ada lagi ya, sekalian aja, nggak ada habis. Ini aja Pak, ini Pak. Oh, ada. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Ya, saya tertarik dengan membangun logika-logika sejuk tadi Ustadz, yang Ustadz bilang. Saya rasa kalau ini ada di setiap individu, pasti akan ada perubahan-perubahan yang besar yang akan terjadi gitu. Nah, lebih kontekstual aja Ustadz, gimana nih langkah-langkahnya dari kita yang biasanya lebih pada emosi yang negatif menuju atau hijrah terhadap logika-logika sejuk ini, gitu Ustadz. Baik, kita jawab ya, Bu. Ini jawabannya mau serius atau yang ecek-ecek ini? Ciri-ciri orang sabar itu, walaupun jelek wajahnya, cantik senyumnya. Itu ciri-cirinya, serius. Orang sabar itu, dia memberi aura tentang keridoan terhadap keadaan. Kalau konteksnya ujian. Makanya yang paling rumit itu sabar dalam kegembiraan. Kalau sabar dalam kerumitan dan kesulitan, itu memang sudah tupoksinya orang-orang yang sedang diuji. Orang yang diuji kalau nggak sabar, bisa meper hidupnya. Makanya orang yang sabar dalam konteks ujian, dia berhasil mengenali dan mengelola yang sedang ada, disyukuri, dinikmati. Yang belum ada, maka dievaluasi kenapa belum dapat. Diusahakan harus dapat supaya bisa dapat. Kalau konteksnya kehilangan, sabar dalam konteks kehilangan, maka ulang-ulangi aja ayat Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau konteksnya adalah ketidakmampuan memahami takdir kenapa begitu aneh, baca aja ayat la yukallifullahu nafsan illa wus. Udah, baca aja, pelan-pelan bacanya, jangan kencang-kencang. Jangan gitu, pelan-pelan aja. Sama kayak berzikir. Nggak usah. Pelan-pelan aja. Nggak perlu ada bentakan-bentakan kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha, pelan-pelan aja. Nah, begitulah kira-kira. Maka ikhlas itu hidden theory. Nanti kalau kita bicara dalam bab tasawuf, ternyata dalam makom itu ikhlas itu enggak nampak. Karena ikhlas itu memang nggak boleh nampak, Pak. Saya mau cerita tentang orang ikhlas. Ada orang ikhlas, Pak. Ya. Jadi pada suatu hari dia datang ke masjid. Bukan Masjid Al-Jihad, lagi-lagi saya bilang, masjid lain. Dia bawa sepatu mahal Pak, beli di Singapura. Kalau dirupiahkan harga sepatunya 2.876.000. Kalau dirupiahkan, diparkirnya lah sepatu di luar.
Selesai sholat zuhur, begitu keluar dan nggak ada lagi sepatunya, olenglah kawan. Kalau sendal swallow yang hilang, ikhlas kali dia itu. Ini kalau sepatu yang mahal kan sulit ikhlasnya kan gitu. Dipanggilnya lah marbot masjid, tengok CCTV. Ternyata di CCTV juga nggak kelihatan siapa yang ngambil. Sudah sempat heboh nih orang masjid gara-gara sepatu made in belinya di Singapura tadi kan. Akhirnya dia bilang sama marbot, marbot tenang, saya belajar ikhlas, tenang ya, saya ini insya Allah ikhlas. Udah, pulanglah dia ke rumah, ya, pakai apa, nyeker apa namanya, kaki ayam tuh kata. Sampai di rumah, bini nanya, bang mana sepatu? Iya, sepatu yang papa beli itu Singapura 2.860.000 itu, hilang tadi dek di masjid. Tapi adik jangan galau dek, kenapa? Abang sedang belajar ikhlas ini. Udah selesai, anak-anak juga gitu. Besoknya dia pergi ke kantor. Sampai di kantor, di satu ruangan ada 8 orang. Kawan-kawanku sekalian, tahu nggak kalian sepatu yang saya beli Singapura itu harganya 2.860.000, hilang semalam di masjid. Tapi kalian jangan galau ya, saya sudah ikhlas itu. Ikhlas saya. Lalu dia ambil handphonenya, buka Facebook, lalu buat status, teman-teman semalam ada kejadian yang unik. Saya sedang belajar ikhlas. Sepatu saya Singapura itu hilang. Tapi saya sudah ikhlas. Mohon bantuan doanya agar saya bisa ikhlas. Buka Instagram, buat status lagi. Lama-lama seminggu dia hilang sepatu. Semua manusia sejagat raya tahu sudah dia ikhlas. Dia sudah ikhlas. Itulah sulitnya ikhlas, Pak. Kita ikhlas juga butuh eksistensi. Kepengen orang tahu bahwa kita sedang ikhlas, padahal ikhlas itu hidden teori, no teori. Makanya surah Al-Ikhlas tidak ada satupun kalimat ikhlasnya, karena ikhlas itu bukan untuk diomong-omongi. Ikhlas itu sesuatu yang berhasil kau gembira melewati hidup dan tidak mau bersangka buruk kepada apapun takdir Allah yang melewati dirimu. Disitulah orang yang belajar ikhlas dan menghadapkan ikhlas dalam dirinya. Tarsongonima, ya. Nah, lanjut. Bapak tadi, bagaimana membangun logika-logika yang positif? Ya begini, pertama nggak ada belajarnya menurut saya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Ini kalau baca ayat ini ngeri ini, Pak. An-Nahl tuh kalau nggak salah ya, nanti coba dicek ya. Kata Allah, Allah bisa saja memberi hikmah kepada siapapun yang dia mau. May yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Siapapun orang yang sudah dapat hikmah, maka dia mendapat kebaikan yang besar, banyak, kasir. Maka hanya orang berakal lah yang beruntung. Kira-kira gitu. Wa may yazakkaru illa ulul albab. Jadi kita disuruh berpikir untuk mereasoning kenapa Allah hadirkan A, B, C di dalam diri kita. Teorinya hanya ada 2, tapi teori ini sulit. 1, Allah dan takdirnya tidak pernah salah. 2, kalau engkau merasa takdir Allah itu salah, kembali kau ke pasal 1. Disitulah disebut dengan Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid. Kenapa ada lam yalid wa lam yulad? Karena manusia menyangka Allah itu kausalitas. Itu saja. Ya, menyangka bahwa kalau udah sholat duha rezekinya banyak. Iya, salah satu ikhtiarnya rezeki banyak sholat duha. Tapi bukan duhanya yang membuat engkau rezeki banyak. Nanti engkau kalkulatif lagi, ya Allah, nih jujur aja nih, kalau besok belum kau beri rezeki, aku enceng sholat duha nih, jujur aja nih. Ini soalnya udah 2 bulan ini, ya Allah. Ini aku jujur-jujur aja, ini aku orang Medan nih, aku tembak langsung aja nih, ya Allah. Nggak ada, Pak. Rezekinya orang sholat duha itu, ya sholat duha itu. Bisa kau sholat duha, itulah rezekimu. Kalau setelah itu kau dapat harta, bonus. Jadi anggaplah kalau rezekimu makin banyak, setelah kau sholat duha, anggap saja itu bonus, Pak. Supaya kau jangan sombong. Kau udah berapa bulan sholat duha? Masih 2 hari, Bang. Aduh, masih cemen. 4 bulan 15 hari nih sholat duha, baru bisa dapat nih. Kalau enggak mana bisa. Aduh. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Yuraun itu ekspektasinya adalah menyangka bahwa kausalitasnya sholat harus linier dengan hal-hal yang sifatnya materialistik. Ngeri, Pak. Kalau bicara tasawuf, kosongkan. Udah, beramallah kau, nikmati hidupmu, ikhtiar dengan sempurna. Tengok bagaimana cara Allah memperbaiki dirimu meski engkau tidak populer di mata banyak orang. Udah begitu aja. Udah nggak ada yang rugi. Insya Allah lah ya.
Jadi belajar bersangka baik itu insya Allah bagi orang-orang yang mau mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Nikmat hidup itu insya Allah. Ada lagi habis? Doalah ya, terima kasih Pak ya, mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan terhadap rezeki dan perlindungan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Sahil lana ya Allah, sahil lana ya Rahman umurana fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.